Hai. Aku Maurila Ditya Gisham, sering dipanggil Lala. Di sini aku sebagai tim konten. Perkenalkan, namaku Kansa Malki Perwira. Biasanya sih aku dipanggil Kansa, cuma baru di layar hitam ini aku dipanggil Malik. Di sini aku tergabung di tim kreatif. Halo, perkenalkan nama aku Wika Nestri Paramita, biasa dipanggil Mita, dan di sini aku tergabung di divisi kreatif tim. Hai, nama aku Arum Puji Astuti, biasanya aku dipanggil Arum. Selama magang di layar hitam ini, aku bertugas sebagai tim konten. Halo, perkenalkan nama aku Atiana Tri Afianza. Di sini aku magang di layar hitam sebagai event team. Halo, perkenalkan nama aku Yolanda Mustika Dewanata, biasa dipanggil Yola. Di layar hitam ini aku sebagai divisi event yang tugasnya salah satu menjadi asisten manajerial. Halo, kenalin aku Yohanes Paskarain, panggilannya Jojo. Di sini aku dari divisi kreatif. Tentunya banyak sekali, terutama dalam film. Sebenarnya dari sekolahan sudah diajari ya, sebagaimana kita produksi, praproduksi. Tetapi di sini diajarkan lebih mendalam lagi dibanding dari sekolahan sendiri. Dan tantangan terbesar itu waktu aku jadi gaffer di tugas akhir. Alatnya berat banget dan medannya nggak memungkinkan ya buat dilewatin. Tapi karena tugas ya, jadi dilewatin aja. Itu susahnya. Pengalamannya jelas banyak banget ya. Pertama kali masuk sini tuh kita langsung diajak buat bikin film untuk lomba mini kino Begadang. Pengalaman pertama sih, seru banget. Baru gabung terus langsung diajak gitu. Keren. Project bulan Juli itu kita disuruh bikin remake scene dari film Hereditary, diupload di YouTube, silahkan ditonton ya. Bulan Agustus, tugas kita sebagai tim kreatif disuruh bikin film bisu yang berjudul Artefak. Kebetulan saya dikasih kesempatan jadi sutradara sekaligus pemainnya, ya itu jadi tantangan terbesar ya buat saya di sini. Tapi karena teman-teman dan kakak-kakaknya yang bantu, jadi nggak kerasa berat, seru. Terus yang terakhir ada project di bulan September ya. September itu kita dikasih tugas akhir, disuruh bikin film pendek. Kita bikin film pendek yang berjudul Until Death Do Us Apart. Itu syutingnya di hutan-hutan juga kayak Artefak, masih dalam proses pengeditan, ditunggu ya. Di bulan pertama, aku diberi kesempatan buat jadi light crew buat festival mini kino Film Weeks. Nah, habis itu di project selanjutnya kita meremake scene Hereditary, dan di sini aku sebagai director dan scriptwriter-nya. Di bulan selanjutnya, project selanjutnya itu film bisu, judulnya Artefak. Di sini tuh aku belum pernah jadi art crew, tapi puji Tuhan diberi kesempatan buat jadi art director-nya dan bisa merasakan berdinamika dengan teman-teman. Dan di bulan terakhir, kita melaksanakan project buat tugas akhir kita, judulnya Until Death Do Us Apart, dan di sini aku sebagai director dan scriptwriter. Pengalaman magang aku di layar hitam ini, aku diajarin cara bikin konten dari mulai bikin konsep ide sampai publikasi. Tantangan terbesar aku adalah menemukan cara yang berbeda dari konten-konten yang sudah ada. Dari sini juga aku bisa belajar berpikir secara kreatif lagi. Pengalaman magang di layar hitam tuh benar-benar seru banget. Di sini aku benar-benar diajarin dari pra-produksi sampai pasca produksi. Bahkan ada beberapa workshopnya juga. Tantangan terbesar aku tuh pas jadi artistik di tugas TA, karena kan lokasinya di hutan ya. Itu kan alam, jadi ini lebih susah dari yang aku bayangin gitu. Waktu aku produksi pernah menjadi job desk sound, art crew, dan ascam. Di layar hitam juga ada salah satu event yaitu angkat tangan screening yang aku pernah menjadi asisten manajerial. Tantangan terbesar aku waktu produksi tugas akhir itu aku mendapatkan job desk sound yang dimana aku baru pertama kali nyoba dan bertugas sebagai sound, dan untungnya salah satu kru produksi kita tuh ada yang bisa sound, jadi aku minta tolong sama temen salah satu krunya. Banyak sih pengalaman dan kesannya tuh pasti seru-seru. Selama 3 bulan aku PKL di sini itu ada beberapa project yang aku kerjain dari divisi kreatif, kayak remake scene, syuting film bisu, dan terakhir tugas TA yang itu wow banget sih. Dan tantangan terbesarku itu ya di tugas
TA itu, tugas akhirku itu, dimana aku jadi DP. Di situ aku harus bikin shortlist banyak sekali dan setnya itu di hutan, dimana aku harus cheating sana sini, ambil angle yang pas dan aku harus lari-larian sih pas itu. Aku jadi lebih ngerti kerjasama sih, sama komunikasi, terutama sama kakak-kakaknya ya. Kita tuh harus menyesuaikan dengan mereka. Ternyata gampang juga kok. Jelas banyak sekali. Dari produser real kita diajarin, dikasih materinya dari awal sampai akhir. Gimana kita awal bikin film tuh gimana, sampai gimana distribusiinnya, kemana aja, kayak gitu. Dapat pandangan yang luas dari sini. Terus kita sering ikut screening juga di luar, jadi tambah relasi lagi. Terus dari unsur kreatifnya juga banyak dapat pelajaran di sini. Tata kamera, tata cahaya, artistik, kayak gitu. Untuk ilmu, aku belajar banyak dari kakak-kakak pendamping layar hitam karena aku merasakan mereka mengajariku banyak banget norma-norma kehidupan, cara bekerja sama, cara menghargai sesama, dan sebagainya. Selain konten, aku juga belajar tentang produserial dan screening film yang sebelumnya aku belum pernah ikuti sama sekali. Tentang mengelola event screening film, terus juga tahu gimana pentingnya koordinasi sama tim, apalagi kan itu ngelibatin banyak pihak luar. Aku bisa tahu dalam tentang perfilman, dan di sini nggak cuma perfilman doang. Jadi di sini tuh ada event yang pertama kali aku tahu ternyata event itu juga besar. Salah satunya angkat tangan screening. Itu kita produksi, kita belajar kerjasama, kita kerjain job deck sesuai kerjaan kita sendiri dan on time sih yang paling. Tentu saja orang-orangnya dan saat produksi film. Karena produksi film itu bisa sama siapa aja ya. Tapi kalau di layar hitam kan sama kakak-kakaknya yang asik, itu bakal jadi kangen sih. Ketika kita ngobrol-ngobrol santai justru, di situ kita ngobrol yang nggak tahu arahnya kemana, terus ya lucu-lucuan aja, ketawa-ketawa. Cuma tuh dari obrolan kayak gitu, jujur aku dapat pandangan yang luas di dunia film, di dunia pekerjaan kayak gitu, dapat ilmu juga. Jadi hal itu yang bakal aku kangenin sih. Hal yang bakal aku kangenin ketika udah nggak magang di sini adalah suasananya, ketika kita ngumpul bareng, produksi bareng, dan Kak Sandro dan teman-teman. Kak Sandro, ang-ang-angnya. Yang aku kangenin itu belajar hal-hal baru pas magang di layar hitam ini. Semuanya sih, termasuk orang-orangannya. Terus juga pas syuting bareng itu mungkin aku bakal kangen momen itu sih. Hal yang aku rindukan waktu magang di layar hitam ini, waktu kita produksi, kita dan kakak-kakaknya itu ketawa bareng, kumpul bareng, saling tolong-menolong. Mungkin aku di situ ya rasa kangennya. Waktu kita canda tawa bareng sama kakak-kakaknya, ya ngobrol-ngobrol, TikTok, nggak TikTok juga sih, cuman ya sesi ngobrolnya itu loh yang mungkin nggak bakal semua orang bisa dapetin gitu. Halo, perkenalkan nama aku Dionisio Sandro, aku manajer dari Layar Hitam Films. Ya mungkin diawali dengan latar belakang kenapa pada akhirnya Layar Hitam membuka internship bagi teman-teman dari SMK, terutama untuk SMK 6 ya, karena teman-teman SMK maupun SMA belum memiliki wadah atau semacam ya tempat untuk berkembang dan belajar tentang film. Dan pada akhirnya dengan berbagai macam riset kami menyepakati untuk membentuk Layar Hitam Films Internship yang pertama yaitu tahun ini. Dan setelah berjalannya proses dan dinamikanya, kami sangat mengapresiasi teman-teman dari internship yang lolos, yang dari SMK 6, ada sekitar 7 orang dari SMK 6, dan ya kami sangat terbantu dengan berbagai macam proyek dan kegiatan yang kita jalani selama 3 bulan ini. Semoga apa yang kita lakukan selama proses magang ini dapat bermanfaat oleh teman-teman peserta Layar Hitam Internship yang pertama, dan juga bermanfaat juga bagi kami karena ini juga sebagai proses belajar kami bagaimana mengelola internship untuk kedepannya. Dan semoga di tahun depan kita dapat membuka kesempatan-kesempatan internship lagi dan dapat berkembang menjadi lebih progresif. Terima kasih. Layar Hitam Internship Justice. Kata-kata untuk Layar Hitam tetap berpegang teguh sama tujuan awal, yang tujuannya untuk merangkul pelajar-pelajar untuk mendalami film dan meng-upkan industri film di Solo. Keren. See you on top. Dadah. Chill boy. Seru-seru. Jangan pernah berhenti untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik. Mantap.